Assalamualaikum teman-teman semua. Video kali ini kita akan membahas mengenai asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya sampai habis. Kita pasti sering dengar kan tentang asam dan basa. Nah, asam dan basa itu sendiri adalah senyawa kimia yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Biasanya asam sering kita temukan di buah-buahan dan makanan, sedangkan basa bisa kita temukan di obat-obatan, sabun, dan lain-lain. Asam dan basa juga merupakan jenis larutan berdasarkan tingkat keasaman atau derajat keasamannya, atau sering kita sebut sebagai pH. Nah, di sini kita akan lihat gimana sih kegunaan asam untuk menghilangkan noda kerak pada teflon. Oke, di sini ada soda, asam asetat atau cuka, dan busa pencuci piring yang berbahan logam. Kemudian kita campur tuh sodanya sama cukanya. Diaduk-aduk terus sampai rata. Terus baru deh kita templokin ke teflonnya, kita ratain terus sampai rata. Terus kita tunggu dulu sampai 10 menit. Habis itu busa cuci piringnya kita tuangin cuka kayak gini. Nah, ini dia part yang paling ditunggu-tunggu. Kita gosok-gosok sampai teflonnya bening. Gosok terus sampai bersih. Habis itu kita bilas pakai air. Tuh kan, teflonnya jadi kayak baru lagi. Untuk penjelasan dari kasus sebelumnya, kenapa sih kok cuka bisa bersihin kerak pada teflon? Nah, jawabannya itu karena cuka bersifat asam dan memiliki senyawa antimikroba. Yang dimana asam mempunyai sifat korosif yang dapat melarutkan karat pada teflon. Nah, untuk asam yang digunakan disarankan menggunakan asam lemah ya. Karena kalau pakai asam kuat, bukan cuma keraknya nanti yang larut, tapi seteflon-teflonnya juga bisa ikutan larut. Untuk ciri-ciri larutan asam dan basa bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada asam. Ciri-cirinya yang pertama rasanya asam. pH-nya kurang dari 7, bersifat korosif, dan larutan asam dapat memerahkan kertas lakmus biru. Selanjutnya, untuk ciri-ciri basa, yang pertama rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7, terasa licin di kulit, dan larutan basa dapat membirukan kertas lakmus merah. Pengertian asam dan basa dapat dijelaskan dalam 3 teori asam dan basa. Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang terionisasi dalam air yang menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang terionisasi dalam air yang menghasilkan ion OH-. Selanjutnya, teori asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies donor atau pemberi proton H+. Sedangkan basa adalah spesies akseptor atau penerima proton H+. Dalam konsep ini terdapat istilah amfiprotik, yaitu spesies yang dapat bertindak sebagai asam dan juga dapat bertindak sebagai basa. Reaksi asam basa itu akan menghasilkan asam dan basa konjugasinya. Dan yang terakhir adalah teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah spesies akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies donor pasangan elektron.
Teori ini dikaitkan dengan lepas dan terima pasangan elektron bebas, dan ini terjadi pada senyawa ikatan kovalen koordinasi. Apabila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka akan menimbulkan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini akan menghasilkan garam dan juga air. Contoh penerapan reaksi netralisasi ini terdapat pada obat MAH. Pada saat kita sakit MAH, maka asam yang ada di lambung kita akan tinggi. Oleh sebab itu, obat MAH yang mengandung basa akan mampu menetralkan kadar asam yang terdapat di dalam lambung. Oke, mungkin segitu aja video penjelasan dari saya mengenai asam dan basa. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih, bye.